Apalagi Sari buat-buat YouTube macam ini, dari komentar-komentar kalian itu Sari boleh tahu kalian orang yang berpendidikan, dari tolak-tolakan ataupun jatuh-jatuhan macam itu ya kan, itu tak. Oh, halo, hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan selalu berpikiran positif. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke reactionnya dan juga pembahasannya, Sari mau kasih tahu lagi ya, apalagi beberapa komentar itu menanyakan mana mama macam itu. Kenapa mamanya tak ada di channel ini? Oke, di channel ini Sari hanya reaksikan seorang saja ya. Kalau mau tengok mama itu di channel Sari Ting Ting. Oke teman-teman, di video kali ini Sari mau reaksikan salah satu video ini tentang keadaan di Malaysia ya. Sari lihat, dan tajuk dari video ini adalah tingkat kesadaran dan ku suka yang perlu dicontoh dari Malaysia. Kita harus contoh dari Malaysia. Ada beberapa hal mungkin yang diutarakan kakak yang cantik ini nanti. So, kita dengar dulu sama-sama ya teman-teman. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke, kita akan bahas di akhir videonya. Oke, jom. Akan membuat channel tentang apa saja yang saya suka di negara Malaysia. Yang pertama yaitu tentang tata tertib lalu lintas. Yang pertama itu tentang horn. Ya, di Malaysia kita tahu bahwa horn itu sangat kurang di Malaysia. Kita tahu juga horn itu hanya digunakan seperlunya sahaja. Dan yang kedua itu lalu lintas di negara Malaysia itu bisa dibilang seperti kalau kita mau nyebrang itu kita mengikuti peraturan di Malaysia. Yang pertama, kita nggak boleh sembarangan nyebrang sesuka hati. Kita harus nyebrang dengan jembatan ataupun yang disediakan di negara tersebut. Seperti pejalan kaki, khusus di pejalan kaki kita akan menggunakan tempat jalan pejalan kaki. Seperti ada yang kita tahu di Indonesia pun ada tangga khusus untuk pejalan kaki, ataupun kalau bisa dibilang kalau di Indonesia itu ya banyak yang nyebrang sesuka hati kan. So kalau di Malaysia itu sangat dilarang sebenarnya karena jalan di Malaysia itu sangat lebar. So kita tidak boleh berjalan sembarangan. Betul. Nah, yang terus di Malaysia juga merokok di tengah-tengah jalan itu juga kurang sangat. Tapi kalau di Indonesia merokok di Indonesia itu mungkin masih banyak ya, sambil berjalan ataupun asap rokok bisa kita temui di mana-mana. Dan ada seperti logo dilarang merokok, itu kita tidak boleh merokok. Bagi khususnya laki-laki ataupun yang belum pernah datang ke Malaysia, kena tengok situasi yang mana ada logo, di mana kita tempat yang bisa merokok. Tadi yang last kata kakak itu tentang larangan merokok ya. Jadi di Malaysia itu memang betul tidak boleh sesuka hati merokok. Apalagi ada peraturannya ya. Sari tahu ada kena saman nanti kalau di kedai makan ataupun di restoran itu tidak boleh merokok. Kalian harus pergi jauh-jauh dari tempat keramaian orang. Tapi setahu Sari itu ada juga nanti akan dikenakan saman kan ataupun denda. Tapi Sari tak tahulah dendanya berapa ya. Kalau kalian tahu, kalian juga boleh kasih tahu di ruang komen dekat bawah ya teman-teman. Jadi buat kalian ya dari mana-mana negara lah boleh datang ke Malaysia, tapi harus kena mengikuti peraturan yang Nah, yang selanjutnya di Malaysia itu tata tertib lalu lintasnya pun bisa dibilang sangat beratur. Seperti kita mau lampu merah kan, lampu merah, kalau ada lampu merah kita beratur dengan sejalan, kita mengikuti arah. Betul. Di situ kita tahu bahwa lalu lintas di Malaysia itu sangat bagus ya. Bukan saya membandingkan negara manapun, tapi yang saya suka di negara Malaysia kakak ini seperti suka itu. Ya. Biasa kalau kita jumpai kan, memang ada sih sedikit saja kita jumpai kalau itu jalan bisa sampai 3 jalan. Tapi kalau di Indonesia bisa sampai 6 garis guys. Biasa kalau kita kan
satu garis sudah di buat lalu lintas dua macam itu kan. Tapi kalau dua itu, kalau di Indonesia biasa sampai 6 6 beratur ya kan. Nah, dan yang selanjutnya yang saya suka di Malaysia yaitu adalah nah, cara beratur atau antri di Malaysia. Kalau saya jumpai di Malaysia ini, saya sangat suka. Walaupun kita banyak orang, kita mau beli apa sesuai ke hati gitu kan, kita kena beratur, kena antri panjang satu-satu macam itu kan. Tapi kalau di Indonesia yang saya ketahui, kita selalu menumpuk-numpuk ramai-ramai kan, tolak-tolakan macam itu. Jadi saya lebih suka di Malaysia itu mengantri atau jam dengan cara beratur. Ya. Itu saya suka. Dan ya teman-teman, tadi kakak ini kata dia suka di sini tuh sebab beratur ya. Orang-orang di sini tuh mengikut antrian. Ikutilah, kalau dicakap beratur juga. Tak ada itu tolak-tolakan ataupun jatuh-jatuhan macam itu ya kan. Itu tak ada ya. Kalau disuruh beratur, mereka berbaris juga, beratur juga secara teratur ya teman-teman. Juga bolehlah tengok vlog-vlog itu yang ada di Malaysia itu. Halo semuanya, assalamualaikum. Inilah pemandangan di Malaysia. Wow, begitu tertib dan teraturnya warga Malaysia ya untuk menaiki bus. Inilah yang patut kita contoh ya teman-teman. Dan yang selanjutnya yang saya suka dari Malaysia itu adalah makanan dari Malaysia tersebut, yaitu makanan roti canai. Nah, pas itu ada lagi saya suka itu nasi macam lemak. makanan khas Malaysia lah. Saya suka itu makanan khas Malaysia. Dulu saya 1 bulan baru bisa menerima makanan di Malaysia karena saya belum biasa di Malaysia makanan seperti ini kan. Tapi kalau di sini sekarang hantam guys, apa-apa saya makan. Selanjutnya yaitu saya suka belanja di Malaysia karena harga dari misalnya ya di kedai runcit satu harganya RM5.60. Sementara di kedai runcitnya satu pun sama harganya, tidak ada terlalu jauh seperti kalau di Indonesia kebanyakan ya. Kalau kita pergi ke kedai sebelah dan ke kedai yang sebelah lagi, mesti harganya satu harganya 10.000 dan yang satu lagi harganya 15.000. Jauh berbeda, jadinya macam ya, kita lebih memilih yang murah dong, 10.000 kan daripada 15.000. Walaupun dia pun jaraknya itu tidak terlalu jauh, kita pilihlah yang murah. Tapi kalau kedai runcit di Malaysia itu kita sudah dibuat label harga, jadinya kita tahu harganya itu sama semua. Jadi saya suka belanja di Malaysia ini karena label harga itu sama. Jadi kita walaupun harganya itu lain, itu pun hanya sedikit, misalnya RM5.60 di kedai ini, dan di kedai runcit lagi satunya lagi hanya RM5.80 macam itu, harga 20 sen saja bedanya, tidak terlalu jauh. Tapi mungkin kalau kita pergi ke macam pasar pagi, kalau kita pergi ke pasar pagi, mesti kita tak ada label tapi kita boleh tahu itu harga murah atau terlalu jauh. Iya, betul-betul. Lebih senang belanja seperti itu. Dan yang selanjutnya yang saya sukai dari sini juga, saya sangat suka KLCC, tempat rekreasi di Malaysia. Kenapa saya bilang begitu? Karena tamannya sangat cantik. Lagi pula KLCC itu memang sangat terkenal di mana-mana, bukan? Nah, banyak juga sih tempat rekreasi, yaitu KLCC, Cameron Highland, Genting Highland, macam-macam lah guys, tempat rekreasi ataupun tempat kita mau pergi wisata. Nah, di Malaysia juga saya sangat menyukai tata keramahan orang Malaysia sendiri, karena mereka pun welcome dengan kita yang baru datang dari Indonesia ke negara manapun. Di Malaysia itu banyak juga kilang ataupun pabrik untuk pekerjaan kita semua yang ada. Misalnya kita mau bekerja di Malaysia, di sini sangat banyak pabrik atau kilang untuk menghasilkan uang. Di sinilah faktor perindustrian, dengan cara kita pun mendaftar ke bagian tempat
tenaga kerja ataupun yang mau jadi TKI, TKW ataupun apa segala macam lah kita boleh dapat di Malaysia ini. Jadi saya sangat menyukai Malaysia ini. Kakak sangat suka. Banyak juga orang yang bisa kita jumpai seperti negara Myanmar, Laos, apa lagi ya, Nepal, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga banyak berbagai negara yang datang ke sini orang-orangnya untuk seperti bekerja ataupun belajar. Seperti kita mau jalan-jalan ke Malaysia, banyak sekali kita jumpai. Makanya saya sangat senang di Malaysia ini karena kita bisa menjumpai banyak orang dari negara manapun. Ya, yang betul. saya rasakan lah, makanya saya menyukai itu. Nah, di Malaysia juga saya sangat menyukai alat-alat transportasi yang digunakan di dekat Malaysia ini seperti bus dan juga seperti taksi, motor, apa segala macam. Saya sangat menyukai alat transportasi dekat Malaysia. Karena apa? Dekat Malaysia itu alat transportasi itu seperti bus ataupun bus yang disebut dekat Indonesia itu seperti kita memakai transportasi bus, kita menggunakan RM1, RM2 lah paling macam itu harganya. Murah ya, murah. Kita sudah bisa pergi jauh ataupun kita yang paling setidaknya RM15 sudah sangat jauh kita pergi. Iyalah. Dan juga kalau taksi, saya juga sangat menyukai alat transportasi taksi seperti Grab ke apalah segala macamnya itu. Sekarang kan sudah banyak yang menggunakan alat transportasi tersebut. So, saya menggunakan alat transportasi itu mereka tidak terlalu mahal. Kalau kita mau pergi jauh pun kita bisa lihat dia harganya pun ada, jadi kita tahu berapa harga yang dicantumkan di alat transportasi tersebut. Jadi saya sangat menyukai tentang alat transportasi juga di Malaysia ini. Jadi saya sangat suka dengan yang pertama tertib lalu lintas, yang kedua tentang asap rokok, yang ketiga tentang tempat wisata dan masih banyak lagi yang saya suka dari Malaysia ini, guys. Good job. Oke teman-teman, itulah tadi yang disampaikan oleh kakak Cantik ini ya, tingkat kesadaran dan juga beberapa hal yang dia suka. Dia suka ya, bukan siapa-siapa suka. Oke, so dia utarakan, dia bagi pengalaman dia sharing. Tadi katanya salah satunya harga di kedai sebelah sama kedai sebelahnya lagi itu hampir sama ya, paling kurang lebih berbeda sedikit saja lah, macam 10 sen, 20 sen antara satu kedai ke kedai lainnya itu harganya itu hampir sama. Tapi memang betul itu ya teman-teman, setahu Sari kalau kita menaikkan harga tertentu ataupun kita tidak meletakkan barcode harganya macam itu kita boleh kena saman juga. Nah, itu betul ke teman-teman. Sari dengar macam itulah ya, karena boleh juga kita laporkan, tapi Sari tak tahu di mana mau dilaporkan. Kalau kedai di sini kedapatan itu harganya lebih tinggi atau tinggi sangat jauh berbeda dengan kedai sebelah ataupun harga standar, itu boleh dilaporkan katanya. Tapi Sari kurang tahu di mana dilaporkan. Kalau kalian tahu boleh juga komen. Kakak itu bus ya, bus ataupun bus itu harga transportasi di sini murah ya, RM1 atau sampai RM3 naik bus itu sudah perjalanan jauh ya teman-teman. Mengatakan banyak tempat rekreasi. Tadi dia suka di sini KLCC, lagi Genting Highland, Cameron Highland, dan banyak lagi lah, Langkawi, Pulau Pangkor, Pulau Ketam. Sari sangat suka tingkat kesadaran ataupun mentality orang di sini. Memang Sari rasa ya teman-teman, apalagi Sari buat YouTube macam ini, dari komentar-komentar kalian itu Sari boleh tahu kalian orang yang berpendidikan walaupun kalian itu macam mau menegur, tapi menegur dengan kata-kata itu yang sangat sopan ya teman-teman. Nah, itu yang Sari sangat suka dengan mentality kalian, dengan sifat kalian yang Sari rasa sangat luar biasa lah ya. Sari juga kena belajar macam itu. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Kita ambil yang baiknya ya, sisi positifnya. So, kita buang jauh-jauh sisi yang negatifnya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka dan belajar dari video ini. Dan itu adalah pengalaman kakak ini.
So dia hanya kongsikan kepada kita semua, ambil yang positifnya saja ya. Oke, thank you so much for watching teman-teman. See you on my next video. Misari. Bye bye.